Video ini akan membahas tentang benefit. Adapun benefit itu mengikuti grade. Nah, sebagaimana sudah disampaikan bahwa grade itu bisa makin tinggi, berarti makin tinggi jabatannya. Seperti kalau di pegawai negeri itu golongan tertinggi itu 4E ya, golongan terendah itu 1A. Tapi ada juga organisasi yang paling tinggi itu justru golongan 1, dan paling rendah itu golongan yang paling besar angkanya. Nah, kemudian benefit itu mengikuti grade. Jadi semakin tinggi grade, itu semakin banyak benefitnya. Nah, ini list of benefit ya, yang bisa diberikan. Nah, ini bisa ditambahin lagi ya, apa aja benefitnya. Misalnya juga untuk health itu bisa, kalau yang paling rendah itu mungkin BPJS kelas 3, atau sekarang mungkin sudah nggak ada kelas-kelas, saya kurang tahu ya. Tapi misalnya kalau untuk grade yang tertinggi itu diberi apa, Health Alliance Overseas, jadi bisa berobat ke luar negeri segala gitu. Dan pula uang transport mungkin untuk grade yang rendah mungkin cukup untuk naik kendaraan umum selama 1 bulan. Kalau yang golongan tinggi mungkin sampai tunjangan bensin ya, tunjangan bensin sampai berapa terserah Anda tetapkan. Kemudian mungkin kalau mobil itu untuk grade yang tinggi, kemudian makan siang juga bisa dibedakan ya. Dan juga mungkin kalau yang tinggi itu ada tunjangan untuk apa ya, kalau mau ketemu-temu dan jamu-jamu orang. Nah, tapi bisa juga sih kalau ketemu dan jamu-jamu orang itu ada alokasi dananya sendiri, tidak masuk dalam benefit. Lalu mungkin tunjangan sekolah, apalagi tempat tinggal, terserah Anda ya. Terserah kelompok untuk membuat benefit ini, tetapkan di sini. Tuliskan di sini apa aja untuk setiap grade. Ini untuk tugas benefit. Kemudian ada tugas terkait karyawan dengan kinerja rendah ya. Nah, karena karyawan kinerja rendah ini kalau dia kinerjanya rendah, yang pertama itu biasanya dia mendapatkan peringatan lisan ya. Nah, setelah mendapat peringatan lisan, dia juga kemudian mendapat program pengembangan. Nah, ini program pengembangannya kalau masih kinerjanya rendah baru pertama kali mungkin cukup atasan atau HRD juga ikut, monggo terserah kelompok. Kalau kemudian bulan berikutnya dia kinerjanya standar lagi, berarti selesai ya. Tapi kemudian 2 bulan lagi dia rendah lagi, maka dia dapat nomor 1 lagi gitu. Tapi kalau berturut-turut, kemudian kemarin udah rendah, sekarang rendah lagi, berarti dia dapat mungkin SP1. Nah, kalau udah main SP1, nanti SP2, SP3, dan yang terakhir tidak di PHK kalau saran saya, karena kan ada apa namanya, sistem penggajian yang memungkinkan kita menurunkan karyawan dari jabatannya atau demosi, sehingga kalau bisa ya, kalau SP3 itu langsung demosi gitu. Nah, ini mau buat setiap bulan warning letter atau setelah jelek selama beberapa bulan, pokoknya bagaimana membuat aturan seperti ini yang nanti menghasilkan kebijakan itu terserah pada kelompok. Tapi di antara warning-warning ini selalu ada program pengembangan, dan program pengembangan juga bisa meningkat, terserah kelompok nanti bagaimana membuatnya untuk low performance employee management.